Pria itu telah berada di rumah selama 3 tahun. Dia tidak punya apa-apa di wajahnya. Tidak heran dia baru saja keluar dari pintu, langsung ditangkap oleh tim robot patroli. Hakim menganggapnya berbahaya bagi masyarakat. Jadi dia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Ando langsung memprotes keputusan hakim yang terlalu terburu-buru. Hakim juga merasa agak terburu-buru. Segera mengubah hukuman penjara menjadi 6 tahun. Ando berteriak bahwa aku salah. Berikan saya satu kesempatan lagi. Tapi hakim tidak menunjukkan belas kasihan, memerintahkan untuk memenjarakannya. Ando baru saja naik kereta dan disuruh melepas sepatunya. Tahanan dikawal ke planet Narkina 5. Penjara terletak di tengah lautan dan lantai interior semuanya dialiri listrik. Perlawanan tunduk pada hukuman sengatan listrik. Itu menampung hingga 6.000 tahanan. Tapi selain makan dan tidur, kemudian mereka akan membuat semacam bagian misterius. Setiap hari akan ada tahanan yang tak tertahankan. Jadi mereka bertelanjang kaki di lantai berlistrik untuk mengakhiri hidup mereka. Ando memutuskan untuk tidak duduk diam. Setiap hari dia pergi ke toilet. Kerusakan pada pipa pembuangan di dinding. Harapan menyebabkan korsleting untuk menciptakan peluang untuk melarikan diri. Tetapi dia menemukan bahwa kekuatan satu orang saja tidak cukup. Jadi dia meyakinkan Loy untuk bertindak bersama. Tapi Loy memiliki 40 hari lagi untuk dibebaskan. Jadi dia tidak ingin mengambil risiko sebesar itu. Ando berpikir bahwa rencana pelariannya akan jauh. Suatu hari, sebuah kesempatan datang. Setelah bekerja hari ini, seorang tahanan tua jatuh ke tanah. Loy menelepon sipir untuk mencari dokter. Dokter menemukan bahwa tahanan tua itu mengalami stroke parah. Kondisi medis di penjara sangat buruk sehingga para dokter juga tidak bisa membantu. Jadi dia mengeluarkan obat untuk mengantar lelaki tua itu pergi dengan tenang. Dia akan dibebaskan dari penjara minggu depan. Tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Dokter mengatakan bahkan jika lelaki tua itu diselamatkan, dia tidak pernah bebas. Ando mendengar arti dalam kalimat itu dan bertanya apa artinya. Dan dokter ini juga seorang tahanan di penjara sehingga dia menceritakan sebuah rahasia. Ternyata para napi di sini setelah keluar dari lapas akan dibawa ke lapas lain. Tidak akan gratis. Hidup ini hanya bisa bekerja untuk kerajaan ini tanpa bayaran. Ando sekali lagi meyakinkan Tuan Loy untuk melarikan diri. Dan besok adalah kesempatan besar. Karena pendatang baru di penjara, lantai listrik tidak akan dinyalakan pada saat itu. Jika Anda mengambil senjata Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Loy juga yakin. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada semua tahanan. Mengikuti instruksi Loy, semua orang memutuskan untuk melarikan diri untuk kedua kalinya. Ando terus berpura-pura pergi ke kamar mandi dan memotong pipa saluran pembuangan. Pipa selokan akhirnya pecah. Air memuntahkan dan mengalir ke seluruh lantai. Dan sipir memperhatikan narapidana baru. Ando mengedipkan mata pada kedua tahanan itu dan langsung mengerti. Mereka berdebat untuk menarik perhatian penjaga kepada mereka. Ando mengambil kunci pas dan memasuki lift. Ando naik ke lift dan pelarian secara resmi dimulai. Ini adalah pembobolan penjara paling bodoh yang pernah ada. Narapidana menggunakan palu dan obeng untuk menghadapi sipir menggunakan senjata laser. Dua penjaga di lantai 2 melepaskan tembakan. Sangat cepat mengalahkan para tahanan. Tapi ada begitu banyak tahanan sehingga penjaganya lemah. Pada saat ini, petugas itu memerintahkan bawahannya untuk menyetrum lantai. Tapi dia tidak memperhatikan air yang mengalir. Loy tahu bahwa begitu lantai dialiri listrik, semua orang akan tersengat listrik. Jadi dia meminta semua orang untuk naik ke atas meja. Tapi semuanya sudah terlambat. Benar saja, lantai listrik dinonaktifkan. Dan inilah yang telah diatur oleh Loy dan Ando. Loy memerintahkan semua tahanan untuk bergegas masuk ke lift. Ando segera mulai bertindak. Dia dengan kecepatan kilat membunuh dua penjaga terakhir. Para tahanan naik ke lantai 2 dan sepenuhnya menempati bengkel kelima. Semua orang menyingkirkan penjaga yang datang untuk membantu. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok, beberapa di antaranya pergi ke bengkel lain. Usai menghabisi para penjaga, segera memanggil para napi untuk melarikan diri bersama. Dan Loy dan Ando bergegas ke ruang kontrol untuk memaksa sipir mematikan sistem kelistrikan. Penerangan cadangan penjara diaktifkan tetapi lantai listrik dinonaktifkan. Kemudian Loy menceritakan kebenaran kelam tentang penjara ini.
Beritahu 6.000 tahanan itu, jangan pergi sekarang, tunggu apa lagi? Semua orang menjadi bersemangat dan bergegas ke gerbang penjara. Dan penjaga lainnya hanya bisa bersembunyi di kamar. Mereka sampai di gerbang besar. Meski ada laut besar di depan mereka, mereka melompat turun tanpa ragu. Ando meminta Loi untuk melompat turun tapi Loi bilang dia tidak bisa berenang. Ando didorong oleh orang-orang di belakang. Dan Loi hanya bisa melihat rekan satu timnya pergi. Penjara ini memiliki 7 pintu keluar. Semua narapidana bersemangat untuk berenang mencari kebebasan. Ando akhirnya berhasil sampai ke pantai dengan selamat bersama Carlo. Pada hari kedua, keduanya lari ke sungai, melihat 2 orang sedang memancing di sini, dan pesawat luar angkasa di sebelahnya. Keduanya tidak terlihat sangat pintar. Jadi keduanya berlari secepat mungkin untuk mencuri pesawat luar angkasa. Tapi mereka yang terlihat seperti 2 orang idiot. Mereka bergerak menuju mangsanya di jaring. Lalu diskusikan mau makan direbus atau dikukus malam ini. Untung kemampuan bahasa asing Ando lumayan. Memahami maksud pihak lain? Dia mengatakan dia adalah tahanan yang melarikan diri. Bawa dia ke tentara kekaisaran. Dapatkan juga bonus besar. Tak disangka, setelah mengetahui identitas mereka, para nelayan melepaskan mereka. Ternyata, kekaisaran membangun banyak penjara di sini, mencemari air. Jadi penduduk asli setempat membenci kekaisaran. Dan di mata mereka, Ando hanyalah seorang pahlawan melawan kekaisaran. 2 nelayan terakhir bahkan memberikan pesawat luar angkasa mereka kepada Ando. Karunia ini benar-benar datang di saat yang tepat, mereka melarikan diri ke planet lain. Tapi tidak lama, Carlo memutuskan untuk menikah dan punya anak, menikmati hidup damai. Dia memohon Ando untuk tinggal, tapi Ando dengan tegas menolak. Karena dia akan memulai petualangan lain.